kesehatan, yang terutamanya adalah nikmat iman dan Islam. Jadi di sini saya, Bapak, Ibu, adalah untuk menggantikan Ustadz kita. Jadi temanya adalah meningkatkan sholat. Tetapi kalau kita adalah tanda-tanda atau kriteria puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masih bisa kita hidup di pagi hari ini menghirup udara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, dengan membaca alhamdulillah, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita, dengan selalu meyakinkan dalam hati kita bahwasanya tiada Tuhan dan Nabi Muhammad tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan kita, dengan selalu melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Di suatu kisah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril alaihissalam datang ke bumi untuk menanyakan kepada makhluk-makhluknya Allah, apakah makhluk-makhluk Allah ini bersyukur kepada Allah. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi. Yang pertama kali dia datangi ialah kerbau. Ketika itu kerbau sedang mandi di lumpur yang kotor. Wahai kerbau, apakah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikannya kamu seperti ini, dalam keadaan yang kotor, badan yang bau dan besar? Lalu kerbau pun menjawab, wahai malaikat Jibril, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah walaupun saya diciptakan dalam keadaan yang seperti ini. Mungkin saya lebih bersyukur daripada kelelawar yang tidurnya terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, dan mereka sering sekali mandi dengan air seninya sendiri. Mendengar jawaban itu, malaikat Jibril alaihissalam datang menemui seekor kelelawar yang ketika itu dia sedang tidur di dalam gua. Dan malaikat Jibril pun bertanya, wahai kelelawar, apakah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakannya kamu seperti ini, dalam keadaan tidur terbalik, dan kamu sering sekali kencing dengan air, mandi dengan kencingnya sendiri? Mendengar itu, kelelawar pun menjawab, wahai Jibril, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun saya diciptakan dalam keadaan yang seperti ini. Mungkin saya lebih bersyukur daripada seekor cacing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada berkaki dan bertangan, dan mereka sering sekali hidup di tanah yang sempit. Mendengar jawaban ini, malaikat Jibril alaihissalam datang menemui seekor cacing. Wahai cacing, apakah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau diciptakan tiada berkaki, tiada bertangan, dan engkau tempat tinggalnya di tanah yang sempit. Lalu cacing pun menjawab, wahai malaikat Jibril, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan tiada berkaki, tiada bertangan, dan tempat saya di tempat yang sempit, daripada saya diciptakan seorang manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka diciptakan kepada ciptaan yang sangat sempurna. Kelak mereka nanti mati akan menjadi santapan cacing tanah. Wahai ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dalam kisah tersebut kita mengambil hikmah bahwasanya ketika kita merasa ketika kita ini tidak beruntung, maka marilah kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Mungkin masih banyak orang-orang yang lebih sengsara, lebih melarat daripada kita, tetapi mereka tidak mengeluh, mereka masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Beliau adalah panutan kita, uswatun hasanah yang harus kita contoh. Dan kita sebagai umatnya diwajibkan atau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersalawat kepadanya. Ketika ulama berpendapat manakah yang lebih baik istighfar daripada berselawat, maka sebagian ulama berpendapat berselawatlah yang paling utama daripada istighfar. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah satu salawat, maka Allah bersalawat kepada kita 10. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Dan ketika kita tidak berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW belum menganggap kita sebagai umatnya. Dalam kisah keutamaan seorang berselawat dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, yang mana seorang gadis yang sering membantu-bantu di rumah Rasulullah SAW ingin pulang ke rumahnya. Ketika di perjalanan bertemulah dengan seekor singa, yang mana singa ini ingin menerkam dan memakan seorang gadis ini. Lalu gadis ini pasrah dan berkata, "Wahai singa, apakah engkau rela memakan seorang hamba yang selalu berselawat kepada Rasulullah SAW?" Lalu mendengar jawaban ini, seekor singa itu lari dengan sejauh mata memandang, dan diriwayatkan singa ini mati dalam keadaan malu. Langsung saja kepada pembahasan kita, Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan yang terlupa kepada kita bersama. Ketika kita melaksanakan puasa atau melaksanakan perbuatan-perbuatan, mestinya kita ingin bahwasanya perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sia-sia untuk kita dalam berbuat itu. Contohnya dalam puasa kita yang sudah kita laksanakan, tentunya ketika puasa ini telah berlangsung ataupun telah selesai, kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanda-tanda puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala yaitu amanah dalam menyalurkan rezeki kepada yang berhak. Ketika kita ingin bahwasanya tahu dengan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kita sudah amanah dalam menyalurkan rezeki kepada orang yang berhak? Kita dalam arti kita selalu menjadi hamba yang pemurah ketika puasa sudah selesai. Yang kedua adalah menahan amarah dan hawa nafsu kita, yang mana ketika belum puasa kita seringkali seorang hamba yang sangat pemarah, tidak tahu sabar, dan ketika kita sudah melaksanakan puasa, maka tanda-tandanya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah kita dapat menahan amarah kita dan hawa nafsu, yang mana hawa nafsunya adalah hawa nafsu yang berlebihan. Karena hawa nafsu adalah hal yang wajar dalam manusia, tetapi hal-hal yang berlebihan adalah tidak wajar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang ketiga adalah memanfaatkan kesalahan orang lain. Saat Ramadan inilah kita secepatnya meminta maaf atas kesalahan kita. Ketika kita merasa bersalah kepada orang-orang lain, maka segeralah kita meminta maaf kepada orang lain tersebut. Jangan sampai Ramadan telah tiba lalu kita merasa menyesal, karena di bulan Ramadan inilah kita dituntut untuk orang-orang untuk saling memaafkan satu sama lain. Yang keempat ialah senantiasa berbuat kebajikan. Ketika tanda-tandanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai hamba senantiasa
gemar berbuat kebajikan kepada sesama ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ialah dimudahkan melakukan puasa sunnah setelah Ramadan. Contohnya puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya. Ketika kita sudah sering atau sudah terbiasa dengan puasa di bulan Ramadan, lalu kita melanjutkannya dengan puasa-puasa sunnah di bulan lain-lainnya selain bulan Ramadan, maka itu adalah suatu tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dijauhkan dari perbuatan tercela. Ketika ustaz-ustaz atau ulama-ulama berpendapat bukanlah seorang hamba itu dinilai dari ketika dia melakukan kebajikan, tetapi dia dinilai dari seberapa mampukah dia untuk menjauhi segala perbuatan tercela. Maka itu adalah sesuatu yang sangat mulia pada dirinya. Yang ketujuh, mendapatkan kehidupan yang baik. Mendapatkan kehidupan yang baik setelah Ramadan, kita semakin makmur, semakin jaya, sentosa, aman dalam keluarga, bermasyarakat, dan lain-lainnya. Itu adalah tanda-tanda di mana kita ketika melakukan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu garis yang penting adalah kita dapat saling memaafkan satu sama lain. Karena Ramadan ini dituntut untuk selalu memaafkan dan selalu mau meminta maaf kepada satu sama lain. Karena apa? Karena ketika kita selalu berselisih paham satu sama lain, karena itu adalah suatu perbuatan yang akan menghalangkan kita kepada surganya Allah. Ketika kita satu langkah lagi untuk masuk kepada surga, lalu dilihat catatan-catatan si fulan masih ada masalah dengan si fulana. Karena masalah ini tidak akan dibolehkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surga, karena habalun minan nasnya masih belum sempurna. Oleh karena itu, marilah kita saling memaafkan dan saling meminta maaf. Ketika ulama-ulama ustaz-ustaz kita banyak yang menyampaikan seorang ahli surga, kata Rasulullah SAW, bukanlah amalannya yang sangat hebat, tetapi ketika dia mau hendak tidur, dia memaafkan kesalahan orang-orang lain sebelum dia melaksanakan tidurnya. Oleh karena itu, inilah yang saya dapat sampaikan, yang mana tanda-tanda ini hendaknya kita dapat peroleh ketika Ramadan selesai nantinya, dan kita menjadi hamba yang bertakwa untuk di hari kemudiannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira dari zaman sikit dari istri kita, semoga bermanfaat bagi jalan yang disampaikan kepada saudara. Kemudian menyampaikan juga dengan beberapa ini